Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Seperti biasa kita belajar geografi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan sebelum kalian melanjutkan nanti nonton video ini atau setelahnya, jangan lupa diisi absennya pada WA grup kelas masing-masing ya. Kemudian kalau setelah selesai mengisi absen baru dilanjutkan melihat video pembelajaran ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang sumber daya alam ya. Namun sebelum kita melanjutkan, kita ingat-ingat dulu materi ke belakang. Beberapa pertemuan ke belakang kita sudah mempelajari tentang flora dan fauna. Ini ada kaitannya nanti dengan pelajaran yang akan kita bahas sekarang, yaitu mengenai sumber daya alam ya. Baik, sebelum dilanjutkan ke materi, setelah nanti mempelajari materi tentang sumber daya alam ini, Bapak harapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sumber daya alam, kemudian kalian mampu menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam ya. Kemudian juga kalian bisa menjelaskan dan menganalisis potensi serta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia terutama ya. Nah, baik. Untuk saat ini silakan langsung ditonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama berkaitan dengan pengertian sumber daya alam. Ya, bisa dibaca ya, sambil dibaca oleh kalian semua, bahwa yang disebut dengan sumber daya alam itu adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita, yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Bisa sambil dilihat pada kedua gambar berikut. Yang pertama ada gambar masyarakat sedang melakukan pertambangan. Entah apa itu yang ditambangnya, mungkin ada emas, berlian, atau semacamnya ya. Kemudian yang satunya lagi ada gambar sawah. Nah, ini kedua gambar ini merupakan bagian dari sumber daya alam yang tentunya bisa kita manfaatkan ya. Mungkin yang ada di sekitar kalian juga bisa dianalisis jenis sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan ya. Berikutnya, dari sumber daya alam ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga berdasarkan pada karakter yang berbeda tersebut bisa diklasifikasikan atau digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sumber daya alam digolongkan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam ini menjadi dua. Satu, ada sumber daya alam hayati atau yang disebut dengan sumber daya alam biotik, di mana sumber daya alam ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya sisa-sisa hasil hutan, ada kayu ya, ada makanan dan sebagainya. Kemudian dari makhluk hidup yang lainnya, misalkan dari hewan ternak ya, ada kulitnya yang bisa dimanfaatkan dan ada dagingnya yang kita makan ya. Kemudian juga ada tenaganya yang bisa kita manfaatkan, itu juga merupakan bagian dari sumber daya alam. Yang kedua, bagian dari sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu sumber daya alam nirhayati atau sumber daya alam abiotik. Nah, ini berdasarkan atau berasal dari benda-benda yang tidak hidup. Nah, contohnya yang gambar ke-1 tadi,
pertambangan. Bahan yang ditambangnya sangat banyak, bisa besi, emas, nikel, dan lain-lain. Bahkan ada juga minyak bumi ya. Kemudian selain dari hasil tambang, sumber daya alam nirhayati ini, air yang kita minum, udara yang kita hirup itu juga merupakan bagian dari sumber daya alam. Selanjutnya, pengklasifikasian sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuannya. Ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Istilahnya renewable. Nah, ini contohnya ada tumbuh-tumbuhan, hewan, atau hasil hutan lainnya. Kenapa ini bisa diperbaharui? Karena ketika jenis sumber daya alam ini habis, bisa kita menanam ulang sehingga tumbuh kembali dan bisa kita manfaatkan kembali. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non renewable. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, dan masih banyak yang lainnya. Kenapa ini tidak bisa diperbarui? Karena biasanya benda-benda ini habis pakai. Ya, misalkan batu bara setelah habis ya habis. Ya, gas alam setelah dipakai habis ya habis. Tidak bisa kita tanam ulang karena tidak ada benihnya. Ya, berbeda dengan hewan atau dengan tumbuhan. Ya. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya, unlimited. Misal, setiap hari kita bisa merasakan adanya hangat dari sinar matahari. Ini setiap hari tidak habis-habis. Ya, walaupun malam tidak ada, tapi bukan berarti habis walaupun malam tidak ada. Ya. Kemudian ada udara yang kita hirup di siang, malam, pagi, sore, terus kita hirup tapi tidak habis-habis. Bahkan yang menghirupnya mungkin miliaran orang di dunia ini menghirup udara tapi tidak habis-habis. Nah, ini juga bagian daripada sumber daya alam yang tidak terbatas. Selanjutnya, pengklasifikasian sumber daya alam berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku, di mana jenis sumber daya alam ini apabila digunakan sebagai bahan baku pasti akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi setelah diolah. Contoh hasil hutan. Hasil hutan itu contohnya ada kayu. Ya, harganya akan berbeda dijual kayunya sama dijual barang hasil jadi dari kayu. Misalkan setelah menjadi kursi, setelah menjadi meja, setelah menjadi lemari baju atau dan lain sebagainya, itu harganya akan berbeda dengan bentuk yang masih kayu saja. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam penghasil energi, ya, di mana sumber daya alam ini bisa menghasilkan energi yang lain. Contohnya ada cahaya matahari bisa berfungsi penghasil energi listrik. Arus air sungai sama bisa dijadikan sebagai penghasil energi listrik, yaitu dengan yang disebut ada kincir air. Kemudian ombak sama bisa menjadi penghasil energi listrik. Panas bumi sama bisa menjadi penghasil energi listrik yang disebut dengan PLTU. Ya, tahu kan kepanjangan PLTU? Ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Bisa disimpulkan ya dari pengertian sumber daya alam dan
klasifikasi sumber daya alam. Ya, klasifikasinya ada 3, berdasarkan jenisnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan penggunaannya. Nah, setelah ini akan Bapak share dokumen tugas pada grup kelasnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Baik, anak-anak, setelah tadi menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah kalau misalkan sudah bisa dipahami, tapi kalau misalkan ada yang belum dipahami, jangan malu untuk bertanya. Bisa langsung bertanya ke Bapak melalui grup atau melalui japri-japri ya, atau bisa mencari sumber lain, yang penting bisa dipahami. Nah, sekian saja dulu untuk pertemuan hari ini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang dikirim via dokumen terpisah, tidak masuk ke video ini ya. Oke, sekian dulu dari Bapak. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.